Bapak Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa, selamat hari Minggu karena anugerah dan kasih Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, bahwasanya kehidupan kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah gaya hidup yang diperagakan oleh Yesus Kristus. Dia adalah contoh, dia adalah model bagaimana manusia hidup di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, kita mau mempelajari bahwa konsep keberagamaan kita sebagai orang Kristen harus seperti yang Yesus ajarkan, bukan menurut kebanyakan orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempelajari sebuah ayat yang mungkin berulang kali kita dengar dan kita lihat, yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekilas ketika kita membaca dan merenungkan ayat ini, kita mungkin menjadi ciut hati. Kita mungkin minder dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa hidup melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tapi pada kenyataannya itulah yang Yesus sampaikan dan ajarkan di khotbah di bukit ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat yang Yesus sampaikan, ayat 20 ini, maka ada dua hal di sana, yaitu kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dan kehidupan keagamaan di atas mereka. Kalau merujuk dari apa yang Yesus sampaikan, maka ada dua hal di sana yang akan kita dapati. Yang pertama, hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merujuk kepada hukum Taurat. Sedangkan hidup lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merujuk kepada hukum Kristus atau hukum kasih karunia. Kita melihat yang pertama, hukum Taurat. Bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, walaupun mereka tahu hukum Taurat, tetapi kehidupan keagamaan mereka tidaklah seperti yang terdapat di dalam hukum Taurat tersebut. Kita melihat dua contoh bagaimana kehidupan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi sesungguhnya. Yang pertama, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-51 sampai 53. Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat
yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah khotbah Stefanus di hadapan mahkamah agama. Mahkamah agama atau Sanhedrin yang terdiri dari 70 orang adalah tokoh-tokoh terkemuka, pemimpin-pemimpin rohani yang dihormati oleh bangsa Israel. Dan di hadapan mereka lah Stefanus dihakimi. Stefanus diadili karena menganggap bertentangan, bertolak belakang dengan kebenaran yang mereka dapatkan melalui hukum Taurat. Tetapi jawaban Stefanus, kamu keras kepala, kamu tidak bersunat hati, kamu selalu menentang Roh Kudus, kamu menganiaya orang nabi-nabi yang datang sebelum kamu, dan membunuh orang benar. Dan kemudian ditutup, kamu menerima hukum Taurat, tetapi kamu tidak menurutinya. Bayangkanlah apa yang disampaikan Stefanus sangat menyinggung dan menusuk hati mahkamah agama, pemimpin agama, tokoh-tokoh yang dihormati dalam Sanhedrin, sehingga akibatnya apa? Mereka membunuh Stefanus. Kalau pemimpin agama model seperti ini yang disebutkan hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, apatah lagi pengikutnya pasti akan lebih rusak. Kalau model, contoh, teladan dari pemimpin rohani, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ketat dalam menjalankan agamanya, tetapi karakter dan moralnya jahat dan rusak. Mereka memang sudah menerima hukum Taurat, tetapi tidak menurutinya. Mereka menentang Roh Kudus, mereka keras kepala, mereka tidak bersunat hati, dan mereka membunuh nabi-nabi melalui nenek moyang mereka. Siapakah yang membunuh Yesus dan disalibkan? Bukan orang Israel biasa, bukan rakyat jelata, tetapi para pemimpin, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang memakai tangan orang Romawi, khususnya Pilatus. Sebenarnya mereka adalah pembunuh. Sedangkan di dalam Taurat jelas dikatakan jangan membunuh. Tetapi mereka tidak menurutinya, dan mereka menganggap semua keberagamaan mereka sebagai sesuatu yang benar. Kedatangan Yesus mengajar di bukit merasa merupakan sebuah ancaman. Yesus dibenci, Yesus ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka terancam kebenaran yang mereka yakini ditelanjangi oleh kesucian Injil Kristus. Mereka kelihatan benar, mereka kelihatan saleh, tetapi firman Tuhan katakan, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, padahal di dalamnya adalah tulang belulang. Itulah kehidupan beragama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tidak beda dengan kehidupan agama Kristen. Tidak beda dengan banyak orang Kristen yang menjalani hidup seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kehidupan mereka beragama. Mungkin mereka rajin ibadah, mereka melayani Tuhan, tetapi kehidupan keberagamaan mereka
seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tulang belulang di dalamnya, ada kepalsuan, ada kemunafikan di dalam. Dan yang kedua yang kita lihat dari contoh keberagamaan orang Farisi dan ahli Taurat ada dalam kehidupan Paulus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dalam Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6 ini, kita lihat bagaimana Paulus di masa lalunya sebelum menerima terang Injil Kristus. Dia merasa sebagai seorang yang saleh. Dia merasa sudah benar dan kehidupan agamawi tidak bercacat. Tetapi dia akui sebagai seorang yang beragama, dia seorang penganiaya. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12, Paulus juga mengakui, aku seorang yang jahat, seorang yang buas, seorang yang ganas. Walaupun Paulus beragama, tetapi hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Kebenaran menurut Paulus sebelum menerima terang Injil Kristus adalah kebenaran yang tidak bercacat. Sebaliknya, setelah dia diterangi oleh kesucian Injil Kristus, dia berkata, semuanya aku anggap sampah. Pengenalanku akan Kristus, Tuhanku, jauh lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus sampaikan dalam Matius 5 ayat 20, dia berkhotbah, dia menyampaikan kebenaran supaya siapapun tidak hidup seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hidup dalam legalistik yang kaku, hidup dalam agamawi yang palsu dan semu. Itulah sebabnya kita melihat Yesus memberikan hukum yang baru, yaitu hukum Kristus atau hukum kasih karunia. Ada beberapa ayat Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Di ayat yang ke-22, di ayat yang ke-26, di ayat yang ke-28, tetapi aku berkata kepadamu. Di ayat yang ke-32, tetapi aku berkata kepadamu, dan seterusnya. Itu berarti Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Kedatangan Yesus memberikan hukum Kristus adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat bersifat legalistik dan agamawi yang kaku, maka hukum Kristus atau hukum kasih karunia berdasarkan pikiran dan perasaan hati Allah. Pikiran dan perasaan hati Allah didasarkan bagaimana kita memperlakukan Allah dengan mengasihi Dia, dan bagaimana kita memperlakukan sesama kita dengan mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Allah, maka kita mau tidak mau kita akan menuruti perintah-perintah. Kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan serius, tidak mungkin kita akan menyakiti hati dan perasaan Allah Bapa itu sendiri. Itu dasar dari hukum
Kristus. Bukankah ini juga ada di dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Jika kita memiliki kasih kepada Allah, kita tidak akan memberi ruang dan tempat untuk menyakiti hati Allah. Kita justru akan menyenangkan hati Allah Bapa, sama seperti apa yang Yesus dapatkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mengapa Allah mengasihi Yesus? Mengapa Allah berkenan kepada Yesus? Karena Yesus pun mengasihi Bapanya. Yesus dengan mengasihi Bapanya, dia melakukan seluruh kehendak Bapa. Kalau hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan di ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna, adalah sebuah keniscayaan. Kita bisa hidup sempurna kalau kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan Yesus pun mengajarkan mengasihi sesama. Tetapi aku berkata kepadamu, itu mengungkapkan arti bahwa manusia harus membangun hubungan dengan sesamanya berdasarkan kasih. Kasih kepada manusia, kasih kepada sesama. Artinya tidak memberi tempat dan ruang untuk menyakiti sesamanya. Kasih kepada sesama adalah tidak memberi tempat untuk mencurangi, menjahati, menipu, menyusahkan, dan merugikan sesamanya. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, khususnya di pasal 5, kalau Yesus berkata, jika engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Itu adalah wujud bentuk kasih kepada sesama, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dalam Taurat, mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi, dan sebagainya. Tapi dalam hukum kasih karunia, lebih baik dia tidak mau menyakiti, merugikan, menyusahkan sesamanya. Lebih baik dia berkorban. Itulah inti hukum kasih atau hukum Kristus. Yesus mengajarkan supaya kita hidup di atas kehidupan rata-rata orang beragama. Karena kepekaan kita terhadap pikiran dan perasaan Bapa itu jauh lebih penting daripada kehidupan beragama kita. Kalau kita menyadari pikiran dan perasaan hati Bapa yang begitu peka, maka kita tidak mungkin akan melukai, merugikan, menyakiti baik Bapa maupun sesama kita. Dan ini akan mungkin terjadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jika kedua hukum ini kita lakukan, maka apa yang Yesus ajarkan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini bisa kita lakukan. Ini adalah bagian dari apa yang Yesus ajarkan. Jalan yang sempit, pintu yang sesat, yang menuju kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki sebuah komitmen, tekad dan kesungguhan hati. Hiduplah di dalam hukum Kristus. Hiduplah di dalam hukum kasih karunia. Ini adalah era baru, era perjanjian baru. Kita tidak melihat dan mengalami lagi masa lalu dalam kehidupan Taurat yang kaku, yang hanya mengandalkan kekuatan manusia. Tapi hukum Kristus adalah hukum yang mengandalkan pertolongan Roh Kudus dan ketaatan kita untuk berjalan dalam pimpinannya. Ingatlah, walaupun pemimpin-pemimpin agama sudah menerima hukum Taurat, mereka tidak menurutinya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Seharusnya kita mau belajar menerima pimpinan Roh Kudus dan jangan menentang pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan bisa menjalani hidup kita di bawah hukum Kristus atau di bawah terang Injil kasih karunia. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.